Halo, dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menghadiri webinar Elysian NXT. Topik kita hari ini adalah Getting Ready for Basel IV or Basel III Reform, Fast Track to Comply with OJK Requirements. Bagaimana diketahui bahwa untuk Indonesia, Basel III Reform atau yang dikenal dengan Basel IV wajib dilaporkan mulai Januari 2023. Oleh karena itu, hari ini kami ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu terkait peraturan dari OJK untuk menghitung resiko kredit atau ATMR pada portfolio Bapak dan Ibu. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan para pembicara dalam webinar ini. Saya Nurdian, saya sales untuk pasar di Indonesia, dan bersama saya Ridwan, konsultan fungsional ahli kami untuk Basel III Reform atau Basel IV. Nah, dalam agenda hari ini Bapak Ibu, selain kita akan berbagi informasi terkait peraturan OJK, kami juga ingin memberikan informasi tentang bagaimana solusi Basel Elysian NXT dapat mendukung Bapak Ibu untuk mematuhi regulasi OJK, dan terutama seberapa cepat kami dapat menyiapkan sistem kami untuk Bapak dan Ibu sebelum batas waktunya. Pengenalan singkat tentang siapa kami adalah Elysian NXT. Perusahaan kami berdiri pada tahun 2017. Kami menyediakan solusi risiko dan keuangan untuk lembaga keuangan secara global di Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Australia, Rusia, Belanda, dan Prancis. Kehadiran kami sangat kuat di Indonesia dengan lebih dari 22 klien, dan kami sudah bekerja sama dengan salah satu bank terbesar di Indonesia, dan bank tersebut pertama yang go live dengan solusi Basel kami sejak 2021. Kami juga memiliki tim lokal yang sangat berpengalaman di Indonesia yang berhasil mengimplementasikan solusi seperti IFRS 9 atau yang kita kenal dengan PSAK 71 dan Basel 4 di Indonesia dan negara lain. Solusi kami telah memenangkan beberapa penghargaan global seperti solusi IFRS 9 terbaik 2021 oleh Asia Risk Award. Juga penghargaan lainnya untuk solusi terbaik untuk stress testing, solusi analitik terbaik untuk mengatasi kecukupan modal dan resiko likuiditas dari RegTech Insight. Kami juga dikenal memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan solusi kami dalam waktu yang sangat singkat. Karena solusi kami out of the box, artinya di mana peraturan OJK sudah tersedia di sistem kami, sehingga Bapak Ibu siap go live pada awal tahun depan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai agenda selanjutnya, yaitu gambaran singkat tentang peraturan OJK untuk Basel III Reform atau Basel IV yang akan disampaikan oleh rekan saya Ridwan. Silakan Ridwan. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga Ibu Dian untuk opening dan introduction-nya. Sebelum jauh kita sharing terkait dengan solusi Elysian, ada baiknya kita sejenak untuk refresh dan menyamakan persepsi kita terkait dengan roadmap daripada Basel III Reform atau sebagian besar dari kita menyebutnya sebagai Basel IV versi OJK ya. Jadi semuanya bermula dari tahun 2010 sebenarnya, di mana BCBS melakukan publikasi standar Basel III ya. Dan kemudian setelah 6 tahun, OJK merespon dengan mengeluarkan standar untuk implementasi Basel III, di mana mencakup credit risk, market risk, dan operational risk. Sayangnya pada saat implementasi Basel III ini di tahun 2017, BCBS mengeluarkan standar baru di mana market risk, credit risk, dan operational risk adalah 3 jenis risk yang terdampak atas Basel III Reform atau Basel IV ini. Dan untuk merespon standar baru ini atau Basel III Reform ini, OJK mengeluarkan regulasi untuk implementasi credit risk atau ATMR ya. Hanya saja sifatnya masih konsultatif paper di tahun 2018. 2,5 tahun kemudian akhirnya OJK melakukan finalisasi untuk pengaturan atau regulasi untuk mengatur implementasi credit risk
yang mana dibungkus dalam SEOJK 24, di mana SEOJK 24 ini harus diimplementasikan oleh bank-bank yang ada di Indonesia nanti di Januari 2023. Sebenarnya pada saat publikasi Basel III Reform atau SEOJK 24 ini, OJK melakukan publikasinya di Oktober, sehingga sebenarnya OJK memberikan waktu 1 tahun 3 bulan untuk persiapan bagi bank-bank untuk melakukan simulasi melihat dampak atas implementasi SEOJK 24 ini. Di mana di SEOJK tersebut juga di-mention bank harus melakukan simulasi di periode Desember 2021, Juni 2022, dan dan Desember 2022, di mana nanti agar pada saat implementasi di Januari bank benar-benar siap untuk full adoption. Lalu bank-bank mana saja sih sebenarnya yang harus mengimplementasikan SEOJK 24 ini? Yaitu bank-bank buku 3, bank buku 4, lalu ada bank asing yang ada di Indonesia. Melihat timeline di mana target implementasi adalah di Januari 2023, jadi apabila kita melihat posisi saat ini kita berada di mid of Oktober, jadi Bapak Ibu masih punya waktu 2,5 bulan untuk menyiapkan segala sesuatunya, dan saya yakin dengan adanya solusi Elysian ini, karena solusi kami sudah out of the box, sudah ready untuk digunakan, kami bisa membantu untuk melakukan implementasi SEOJK 24 ini dan comply nanti di Januari 2023. Nah, sebelum jauh kita sharing terkait solusi kami, ada baiknya juga kita merefresh terkait dengan apa sih sebenarnya perbedaan yang mendasar antara Basel III dengan Basel III Reform. Jadi yang pertama di sini ada multiple rating assessment atau due diligence. Apabila kita kembali ke Basel III ya, due diligence ini tidak menjadi sebuah kewajiban, kita hanya mengconsider external credit rating saja. Hanya saja di Basel III Reform yang konsultatif paper atau Basel IV yang konsultatif paper, OJK ini sudah mention terkait dengan due diligence, hanya saja tidak terlalu spesifik. Nah, di Basel III Reform yang final version ini, OJK lebih eksplisit menerangkan tentang mandatory untuk melakukan implementasi multiple rating assessment atau due diligence, di mana kita harus mengconsider internal rating dan external rating. Lalu bagaimana nanti apabila ada multiple rating? Ya, kita tinggal mengambil final rating yang mempunyai risk weight paling tinggi atau risk weight terburuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya increased granularity pada exposure classes. Apabila kita kembali ke Basel III, kita bisa mendapati hanya ada 28 item exposure classes, di mana di Basel III Reform menjadi lebih detail, menjadi 54 item exposure classes. Dan di Basel III Reform yang final version, even menjadi lebih rinci lagi, menjadi 76 item exposure classes. Artinya apa? Artinya di sini ada challenge untuk Bapak Ibu untuk menyiapkan data lebih detail dan lebih rinci lagi, agar aset Bapak Ibu ini terklasifikasi dengan tepat di exposure class yang tepat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga ingin sharing terkait dengan implementasi kami di dua klien kami ini. Yang pertama di sebelah kiri, saya yakin Bapak Ibu familiar dengan bank ini, di mana kami ditunjuk sebagai solution provider pada saat itu di end of 2018, kami ditunjuk sebagai solution provider untuk melakukan implementasi IFRS 9, dan kami hanya perlu waktu beberapa bulan saja untuk melakukan delivery IFRS 9. Jadi kami go live di Juni 2019. Saya masih ingat sekali bahwasanya OJK juga pada saat itu ada requirement untuk melakukan parallel run, sehingga di Juli sampai dengan Desember 2019 kita melakukan parallel run, sehingga di Januari 2020 bank ini sudah melakukan reporting ECL menggunakan solusi kami. Nah, saya juga masih ingat bahwasanya di Maret 2020, karena saya adalah bagian yang melakukan implementasi di bank ini, kita mendapatkan engagement untuk melakukan replacement existing solution yang ada di sana, yaitu mereplace credit risk model atau ERB hosting dan Basel III. Dan kita perlu beberapa bulan saja untuk melakukan delivery Basel III dan credit risk model atau ERB hosting ini. Kita go live di Januari 2021.
Tidak berhenti di sana, kita melanjutkan implementasi untuk Basel IV atau Basel III Reform yang konsultatif paper dan kita go live di April 2021. Lalu apa update terkini terkait dengan bank ini? Jadi saat ini kami melakukan enhancement untuk melakukan extraction data agar comply dengan regulasi SEOJK 24 karena tadi dilihat ada pemekaran pada exposure classes gitu. Sehingga nanti di Januari 2023 bank ini benar-benar siap untuk comply dengan SEOJK 24. Di sebelah kanan ada IMB Bank, ini adalah salah satu bank di Australia di mana di Desember 2020 APRA melakukan publikasi terkait dengan implementasi Basel IV, hanya saja sifatnya masih consultation atau konsultatif paper ya di kita ya. Jadi di Januari 2021, saya masih ingat minggu kedua kita melakukan update version di supervisory kita, di supervisory-nya Elysian. Di minggu ketiga kita ditunjuk oleh IMB untuk melakukan quantitative impact study, ya, di mana di Februari minggu ketiga kita sudah mendapatkan initial output untuk implementasi Basel IV. Jadi kita perlu beberapa minggu saja untuk mendapatkan output hasil kalkulasi di Basel IV dan di Februari, akhir Februari output dari kami itu sudah reconcile dengan Basel III yang IMB saat itu sedang implementasikan, sehingga bisa di-compare antara Basel IV dan Basel III untuk mendapatkan impact berapa sih sebenarnya impact atas implementasi Basel IV ini. Nah, di Maret impact tersebut sudah di-accept oleh IMB dan akhirnya di April 2021 IMB melakukan submission ke APRA atas impact implementasi Basel IV. Latest update untuk IMB Bank, similar story dengan Bank Mandiri ya, kalau saya boleh sebut, di mana saat ini kami juga melakukan enhancement untuk melakukan penambahan data agar nanti di Januari IMB ini comply dengan APRA ya, karena kebetulan OJK dengan APRA mempunyai target go live yang sama yaitu di Januari 2023. Seperti itu. Nah, selanjutnya kami ingin sharing terkait dengan solusi kami. Nah, ini adalah gambaran daripada solusi kami. Jadi di sebelah kiri ada source system. Source system ini bisa apapun Bapak Ibu, bisa data warehouse, bisa staging area, atau mungkin manual text file atau manual file. Dan dari sistem kami ini kami sudah dibekali dengan namanya Titanium NXT, di mana Titanium ini nanti digunakan sebagai tools untuk melakukan extraction data dari source Bapak Ibu ke repository data Elysian. Nah, pada saat data ini sudah ready di repository data Elysian, data ini nanti siap digunakan untuk sebagai sumber untuk melakukan perhitungan. Perhitungan yang pertama, seperti Bapak Ibu ketahui, kami punya modul IFRS 9, jadi kami akan melakukan classification, melakukan perhitungan measurement, dan melakukan perhitungan ECL. Lalu di tengah ini, kalau Bapak Ibu di sharing ini, ada yang namanya cash flow engine. Jadi untuk klien-klien kami yang kebetulan tidak bisa mendeliver cash flow-nya, kami punya engine untuk melakukan generate cash flow. Bapak Ibu tinggal mengkonfigurasi cash flow model saja, lalu sistem akan secara otomatis melakukan generate cash flow berdasarkan model yang Bapak Ibu konfigur. Selanjutnya ada credit scoring. Ini adalah modul di mana memungkinkan Bapak Ibu melakukan PD, melakukan perhitungan PD, LGD, dan CCF in contract level yang nanti digunakan sebagai input untuk perhitungan ECL. Nah, selain IFRS 9, of course, karena topik kita hari ini adalah bicara mengenai Basel ya, sharing mengenai Basel, kami juga support untuk melakukan perhitungan Basel, baik itu Basel III ataupun Basel IV. Dua-duanya sudah tercover di sistem kami. Untuk Basel sendiri, scope yang kami cover adalah IRRBB, jadi kami akan menghitung EVE dan NEE. Untuk credit risk, kami juga sudah support untuk standardized approach dan ERB approach. Untuk liquidity, nanti kami akan menghitung LCR dan NSFR, dan market risk untuk menghitung CVA dan FRTB. Leverage ratio, operational risk, semuanya sudah ready di regulatory framework kami, sehingga ready untuk di-deploy di environment Bapak Ibu. Nah, untuk existing klien kami yang join di sesi ini,
apabila melihat dari gambaran solusi ini, Bapak Ibu sudah mempunyai data yang saat ini Bapak Ibu gunakan untuk IFRS 9. Karena solusi Basel ini juga terintegrasi dengan IFRS 9, jadi data input yang kami gunakan untuk melakukan perhitungan IFRS 9 sama halnya dengan data input yang nanti akan digunakan untuk melakukan perhitungan Basel. Bapak Ibu tinggal menambahkan mungkin seperti other asset atau data-data lain yang saat ini tidak digunakan untuk melakukan perhitungan IFRS 9 dan perlu dilakukan perhitungan untuk Basel gitu. Selanjutnya yang terakhir yang perlu saya mention adalah sistem kami tidak hanya digunakan untuk melakukan perhitungan pada saat pelaporan saja ya, tapi kami juga dibekali dengan stress testing framework di mana Bapak Ibu memungkinkan untuk melakukan analisis baik itu static ataupun dynamic ataupun menggunakan skenario yang Bapak Ibu ingin lakukan di stress testing framework kami gitu. Nah, kita akan lebih fokus ke Basel. Jadi ini adalah feature daripada Basel. Jadi pada saat pengembangan Basel NXT ini kami memulainya dari supervisory model. Apa sebenarnya supervisory model? Apabila di Indonesia kita menyebutnya sebagai POJK atau SEOJK. Jadi supervisory model ini adalah kumpulan requirement daripada POJK ataupun SEOJK yang kami bungkus dalam model yang kami sebut sebagai supervisory model. Nah, kami di supervisory model ini sudah mencakup LCR, NSFR, IRRBB, credit risk, market risk, capital, lalu ada leverage ratio. Nah, supervisory model ini sifatnya tersentralize ya, menjadi satu, jadi sehingga semua modul ini ada di supervisory model. Selain itu, supervisory model kami ini tidak hanya untuk OJK, sebagai informasi saja, kami juga support untuk regulator-regulator lain secara global. Dan yang terakhir, Basel NXT ini kembali lagi ini terintegrasi dengan IFRS 9 sehingga untuk existing client yang kebetulan menggunakan solusi IFRS 9 nanti Basel NXT akan menggunakan output dari IFRS 9 tersebut ECL yang dikeluarkan oleh IFRS 9 tersebut sebagai input untuk melakukan perhitungan EAD di Basel seperti itu. Oke, lebih spesifik lagi bagaimana dengan OJK sendiri? Of course, OJK ini sudah out of the box, sudah ready di sistem kami, di-maintain oleh lokal tim kami, saya sendiri dan tim yang melakukan update terhadap supervisory. Lalu sifatnya sangat transparan, di mana Bapak Ibu bisa melihat konfigurasi dari exposure classes, lalu bisa melihat risk weight yang di-assign untuk exposure class tersebut. Dan yang terakhir adalah editable properties, di mana memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan simulasi di simulation mode untuk melihat impact apabila ada perubahan daripada regulasi. Oke, lalu bagaimana mengimplementasikan sistem ini? Jadi di sini ada 4 approach. Yang pertama adalah on-premise, di mana Bapak Ibu nanti yang akan melakukan managing terhadap infrastruktur dan aplikasinya. Jadi semuanya Bapak Ibu secara mandiri melakukan managing atas infrastruktur dan aplikasi. Yang kedua ada on-premise manage ya, di mana Bapak Ibu menyediakan infrastruktur, lalu kami akan fokus untuk memanage di bagian aplikasi dan bisnis supportnya. Lalu ada software as services, di mana infrastruktur akan kami sediakan, akan kami manage, serta aplikasi juga akan kami manage. Bapak Ibu tinggal fokus ke business support atau JSL-nya, atau reporting-nya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah managed service, di mana segala sesuatunya kami sediakan dari infrastruktur, application, lalu JSL, semuanya kami sediakan sehingga Bapak Ibu tinggal melakukan review saja. Lalu dari 4 approach ini mana yang paling favorit? Apabila kita kembali ke IFRS 9, 50% klien kami menggunakan on-premise manage, di mana Bapak Ibu dari klien kami itu menyediakan infrastruktur, kami menyediakan untuk memanage aplikasinya dan support untuk JSL-nya atau jasa lokal support-nya. Namun dengan adanya bergulirnya waktu dari implementasi kami yang terakhir, most of implementation ini menggunakan software as services, mungkin dengan mengconsider adanya tambahan benefit apabila mengimplementasikan menggunakan software as services ini. Mungkin itu untuk approach implementasinya, tapi dari 4 approach ini saya kembalikan ke Bapak Ibu lagi, mana yang kira-kira sesuai dengan environment Bapak Ibu, sesuai dengan regulasi yang ada di tempat Bapak Ibu.
Baik, selanjutnya adalah demo. Saya akan share screen untuk demo beberapa saat ya. Oke. Oke. Kemudian apakah share screen saya kelihatan, Bu? Sudah, Ridwan. Baik. Baik. Saat ini setelah kita berhasil login ke Solusi Elysian, saat ini kita diarahkan ke halaman portfolio. Jadi ini adalah main page setelah kita berhasil login ke Solusi ya. Apa itu portfolio? Portfolio adalah features yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melihat summary data yang kami ekstrak dari source system ke repository data Elysian. Contohnya di sini ada Elysian Bank, di mana kita bisa melihat berapa sih sebenarnya total counterparties, lalu berapa sebenarnya total kontrak, dan berapa total facilities. Coba kita explore untuk ke counterparties. Nah, di sini kita bisa melihat berapa outstanding amounts, berapa number of counterparties, dan berapa number of contracts. Apabila kita explore lebih dalam lagi ke corporate, kita akan diarahkan ke halaman list of counterparty under counterparty type corporate ya. Contohnya di sini ada satu counterparty yang saya yakin cukup familiar, yaitu Dell, di mana under Dell ini ada 4 kontrak yang melekat di bawah Dell, di mana mempunyai maksimum days past due adalah 75 dan maksimum collectability adalah 2. Saya akan klik Dell, kita akan diarahkan ke halaman counterparty information, dan kita bisa melihat kontrak yang melekat under Dell ini. Kita juga bisa melihat kolateral yang melekat under Dell. Kita akan coba klik salah satu ke details kontrak, di mana kita akan diarahkan ke halaman details kontrak. Kita bisa melihat loan detail, melihat facility detail, lalu mungkin yang relate dengan Basel adalah kita bisa melihat rating yang melekat pada counterparty ini dan rating yang melekat pada kontrak yang nanti kita gunakan untuk melakukan perhitungan ATMR atau RWA. Itu untuk portfolio. Selanjutnya di sini ada deck. Deck ini sebenarnya apa? Deck adalah features yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan calculation. Baik itu credit risk, baik itu market risk, baik itu liquidity, dan average 9, semuanya di-trigger melalui DEX. Melalui DEX ini Bapak Ibu bisa create calculation sendiri, lalu men-trigger calculation sendiri. Jadi tidak perlu merepotkan rekan-rekan di departemen lain. Selanjutnya di sini ada model. Models adalah rumah bagi semua konfigurasi ya. Jadi baik Basel model, segmentation, lalu supervisory model berada di menu models. Nah, apabila nanti Bapak Ibu ingin melihat details konfigurasi, Bapak Ibu cukup masuk ke menu models. Yang terakhir di sini ada reference. Reference ini berisi general data yang kita perlukan sebagai pada saat setup pertama kali. Contohnya di sini ada product subtype, ada product type, ada collateral type. Selain itu kita juga perlu setup external data yang nanti kita gunakan untuk melakukan perhitungan ATMR. Contohnya di sini adalah credit rating, seperti itu. Nah, untuk organization dan recovery, saya yakin ini general saja dan tidak perlu di walkthrough di sini. Sehingga kita bisa berfokus ke credit risk. Baik, saya akan berfokus ke credit risk. Kita sudah punya satu calculation yang kita sudah trigger ya. Nah, di sini pada saat kita sudah melakukan calculation dan kita membuka calculation tersebut, maka halaman pertama yang bisa kita lihat adalah overview daripada ATMR atau RWA yang dihasilkan oleh calculation ini. Nah, di sini yang pertama kita bisa melihat secara visual, kita bisa menggantinya juga menjadi format yang lain, sebaran daripada ATMR atau RWA yang dihasilkan oleh calculation ini. Nah, selain itu, di sini juga ada dalam bentuk tables, kita bisa melihat gross exposure amount-nya berapa, EAD-nya berapa, RWA-nya berapa, berdasarkan exposure classes. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu bisa melihat secara langsung, secara total daripada hasil kalkulasi ini. Gitu.
Nah, yang kedua di sini ada yang namanya analisis. Analisis ini apa? Sebenarnya ini adalah report standar yang kami sediakan, di mana Bapak Ibu bisa melihat hasilnya dalam bentuk report ya. Ada dua jenis report. Yang pertama adalah pre-CRM, di mana pada saat perhitungan pre-CRM itu kami belum mengconsider mitigant. Ada yang kedua namanya post-CRM. Jadi post-CRM setelah kami mengconsider mitigant. Nah, format reportnya more or less similar dengan pivot yang ada di tempat Bapak Ibu. Di sini misalkan di on balance sheet, Bapak Ibu bisa melakukan klik dan melihat exposure apa saja sih yang ada di bawah on balance sheet. Lalu berapa sih sebenarnya risk weight under exposure class tersebut. Contohnya di sini bank, apabila kita klik, maka nanti akan muncul berapa risk weight yang di-assign untuk bank gitu ya. Nah, selain itu, karena ini fungsinya similar dengan pivot, Bapak Ibu juga memungkinkan untuk menambahkan kolom lain. Contohnya di sini saya ingin menambahkan credit conversion factor setelah exposure type untuk melihat sebenarnya berapa sih CCF yang di-assign pada off balance sheet. Contohnya di sini, ternyata 40%, di mana di sini exposure class yang terdampak adalah retail regulatory transactor. Seperti itu. Nah, yang terakhir dari report ini adalah Bapak Ibu bisa melakukan download report ini untuk keperluan analisis Bapak Ibu. Jadi di sini ada dua pilihan download. Yang pertama adalah current view dataset, di mana sistem hanya akan menampilkan kolom-kolom, hanya akan mendownload kolom-kolom yang ditampilkan di screen ini saja. Dan yang kedua adalah full dataset, di mana sistem akan mendownload keseluruhan kolom yang ada di standar format report kami. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada search. Gunanya apa search ini? Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, kami melakukan kalkulasi itu di level yang paling detail atau di level kontrak. Sehingga nanti pada saat kalkulasi itu sudah selesai, Bapak Ibu bisa melakukan pencarian, baik itu berdasarkan produk ID, produk type, ataupun produk subtype. Contohnya di sini, atau even menggunakan kontraknya langsung. Contohnya di sini saya punya satu kontrak, kita coba cari. Baik, ini adalah detail hasil calculation untuk salah satu kontrak ini, di mana yang pertama kita bisa melihat berapa sih sebenarnya total gross exposure amount-nya untuk kontrak ini, total EED-nya, total RWA-nya, lalu total capital requirement-nya. Di sini juga kita bisa melihat exposure class apa yang di-assign untuk kontrak ini. Ternyata kontrak ini masuk dalam retail regulatory transactor, di mana kontrak ini terbagi menjadi dua exposure type, ada bagian on balance sheet, ada bagian off balance sheet. Artinya berarti kontrak ini ada outstanding balance-nya, ada undrawn amount-nya. Kontrak ini ternyata adalah kontrak credit card, sehingga dia masuk dalam retail regulatory transactor. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa melihat porsi masing-masing atas exposure type tersebut. Berapa porsi atas berapa gross exposure amount atas on balance sheet-nya, berapa gross exposure amount atas off balance sheet-nya, EED, RWA, dan capital requirement, semuanya bisa dilihat berdasarkan porsi daripada exposure type-nya. Nah, selanjutnya di sini ada tranches. Tranches ini bercerita tentang apa? Ini nanti ada berisi informasi kolateral yang melekat pada kontrak ini. Kalau kita punya kontrak yang memiliki kolateral, nanti akan muncul kolateralnya, lalu berapa alokasi untuk kontrak tersebut. Yang paling bawah ini ada yang namanya kontrak detail, ini adalah general information saja terkait kontrak ini. Selanjutnya, saya perlu mention juga untuk informasi-informasi yang mungkin tidak dimunculkan dalam screen ini, Bapak Ibu bisa melihatnya di tab all, di mana di tab all ini kami menyimpan dan menampilkan semua input dan semua output yang dihasilkan oleh sistem. Jadi apabila diperlukan untuk keperluan analisis, Bapak Ibu bisa mencarinya di kolom di tab all ini. Seperti itu untuk search. Selanjutnya ada variance. Variance ini apa? Sebenarnya variance ini adalah features yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan komparasi atau melihat movement daripada RWA atau ATMR Bapak Ibu.
Bapak Ibu nanti bisa mengkomparasikan, contohnya di sini kita melakukan perhitungan 31 Mei 2020, Bapak Ibu bisa compare nanti dengan perhitungan lainnya, contohnya di April, atau nanti di akhir demo ini saya akan demokan satu kalkulasi SEOJK yang final version, nanti kita bandingkan dengan yang konsultatif paper, lalu kita buat variance analisisnya. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana cara mengkonfigurasi deck ini agar kita bisa melakukan calculation? Kita cukup klik button manage ini. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman manage di mana ada 4 tab di sini ya. Yang pertama adalah configuration. Ini adalah model yang kita perlu setup untuk melakukan kalkulasi ini. Jadi di sini saya udah punya satu model credit risk RWE untuk OJK Basel III Reform yang konsultatif paper. Ini adalah model saya untuk kalkulasi ini. Yang kedua ada stress test. Stress test ini adalah tambahan features yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan stress testing, di mana ada pilihan stress test di sini Bapak Ibu bisa melakukan data upload, rule based atau berdasarkan stress data set yang Bapak Ibu provide di staging area. Selanjutnya di sini ada calculation. Calculation ini adalah sebagai monitoring saja. Jadi pada saat kalkulasi Bapak Ibu bisa melihat berapa durasinya, berapa total data yang ada di source, berapa yang di-load oleh kalkulator, berapa yang diproses oleh kalkulator, dan berapa yang di-reject. Semuanya ada di calculation. Dan yang terakhir adalah setting. Setting ini hanya naming saja untuk DEX, dan kita bisa melihat reference daripada model itu. Oke, karena tadi konfigurasinya adalah kita perlu model, jadi kita klik saja model ini untuk melihat detail konfigurasinya. Nah, ini adalah model Basel, example daripada model Basel. Konfigurasi apa saja yang diperlukan di model ini? Yang pertama adalah kita perlu milih supervisor. Supervisor ini seperti kita milih SEOJK atau POJK-nya. Gitu. Nah, saya akan tunjukkan model daripada supervisor ini di sini saja. Jadi, supervisor kita, seperti yang tadi saya mention, tidak hanya mengcover OJK, tapi kita juga support untuk supervisor lain seperti APRA, seperti EBA, seperti NBB. Namun hari ini kita fokus ke OJK. Saya akan klik OJK. Nah, di sini kita bisa lihat di supervisory OJK ini kami mengcover Basel III dan Basel IV. Nah, untuk Basel IV-nya ini sudah terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama ini adalah untuk mengcover requirement Basel III Reform yang konsultatif paper. Yang kedua ini adalah untuk mengcover requirement Basel III Reform atau Basel IV yang final version atau SEOJK 24. Kita bisa klik di sini. Lalu kita ke capital requirement. Lalu ada credit risk. Oke, nah di sini kita bisa lihat di bagian risk weight, kita bisa lihat list of exposure class-nya, lalu kita juga bisa melihat risk weight type-nya, apakah menggunakan lookup ataukah menggunakan fix gitu ya. Contohnya di sini bank, di sini kita bisa lihat mapping daripada ratingnya, lalu risk weight yang di-assign di rating tersebut. Nah, ini nanti yang akan dibaca oleh sistem pada saat kalkulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada yang namanya exposure at default. Jadi, pada saat kita mendefinisikan exposure, yang pertama kali Bapak Ibu perlu definisikan adalah tipe exposure yang ada di tempat Bapak Ibu. Jadi, apakah ada on balance sheet, off balance sheet, derivatif, ada repo atau tidak, lalu ada securitization. Nah, semuanya sudah di-cover di sistem ini, dan kami juga sudah mendefine metode-metode untuk per masing-masing exposure type. Contohnya di sini untuk derivatif kita define menggunakan SACCR, off balance sheet menggunakan credit conversion factor method, lalu on balance sheet menggunakan outstanding method, repo menggunakan repo style method, dan securitization menggunakan outstanding method. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan CRAM. Jadi di sini kita sudah support tadi yang saya sampaikan, ada comprehensive approach dan standardized atau simple approach ya. Nah, untuk simple approach ini kita juga bisa melihat di SEOJK itu didefinisikan mitigant types berdasarkan kategori. Jadi ada 3 kategori di sini, ada credit insurance, ada financial collateral, dan guarantees. Di sini kita bisa lihat untuk financial collateral sudah di-define secara rinci
bahwasanya untuk kategori finansial kolateral nanti ada cash, ada gold, ada SUN, ada ORI, semuanya akan masuk dalam finansial kolateral. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambaran singkat dari supervisory. Kita kembali lagi ke Basel, lalu kita kembali ke details model. Jadi merekap saja, jadi supervisory itu sebenarnya secara tidak langsung adalah di sini kita memilih POJK atau SEOJK yang nanti kita gunakan untuk kalkulasi dulu. Nah, ini dibungkus dalam supervisory model kita. Yang kedua di sini ada segmentation. Segmentation ini apa? Ini fungsinya untuk Bapak Ibu bisa gunakan untuk mapping pada saat pendefinisian exposure class atau hanya untuk reporting saja. Jadi ini sifatnya perlu didefinisikan, tapi purpose-nya itu tadi apakah untuk reporting ataukah Bapak Ibu nanti gunakan pada saat pendefinisian exposure class. Bisa menggunakan segmentation. Selanjutnya ada approaches. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya di Indonesia ini kita perlu mengimplementasikan standardized approach. Jadi sini approach yang sudah dipilih adalah standardized. Lalu di standardized ini kita perlu melakukan konfigurasi yang pertama adalah risk weight. Oke, contohnya di sini untuk melakukan konfigurasi risk weight, kita klik saja. Oke, nah yang pertama adalah kita harus memilih exposure class apa yang ingin kita definisikan. Contohnya di sini adalah retail regulatory transactor. Dengan kondisi untuk semua kontrak yang mempunyai credit risk segment retail credit card nanti akan kita masukkan dalam exposure class retail regulatory transactor. Semudah itu untuk konfigurasinya. Nah, apabila di tempat Bapak Ibu perlu memerlukan kondisi-kondisi yang lain, Bapak Ibu bisa menambahkan kondisi-kondisi yang lain di bawah ini disesuaikan dengan kondisi data Bapak Ibu. Nah, dan apabila ada drop down yang mungkin belum tersedia di sini, Bapak Ibu nanti bisa menambahkannya sendiri di policy kami. Jadi sangat mudah sekali untuk mendefinisikan atau mengassign kontrak ke exposure class tertentu menggunakan risk weight ini, gitu ya. Selanjutnya di sini ada EAD. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu define dulu EAD yang ada di bank Bapak Ibu. Ada nggak on balance sheet, ada tidak off balance sheet, lalu ada nggak derivatif. Nah, contohnya di sini bagaimana kita mendefinisikan derivatif. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Cara kita mendefinisikan derivatif adalah kita pilih dulu exposure type-nya derivatif, lalu mendefinisikan kondisinya. Jadi untuk semua kontrak yang nanti mempunyai product type OTC derivatif akan diklasifikasikan under exposure type derivatif. Pada untuk on balance sheet nanti akan punya kondisi sendiri. Apabila Bapak Ibu menggunakan katakanlah menggunakan LBU form, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan kolomnya di sini menggunakan LBU form ataupun menggunakan informasi lain yang apabila belum ada di sini Bapak Ibu bisa tambahkan gitu. Nah, yang kedua adalah provision. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya pada saat kita melakukan perhitungan RWA atau ATMR, kita perlu melakukan perhitungan EAD terlebih dahulu, di mana kita perlu mengconsider provision atau ECL. Nah, di sini ada beberapa source option untuk memilih bagaimana cara kita mengambil ECL. Yang pertama adalah kontrak. Artinya Bapak Ibu memberikan kepada kami informasi ECL-nya berapa di data kontrak Bapak Ibu. Yang kedua, di sini ada Elysian Impairment Calculation. Nah, ini adalah spesifik untuk existing klien kami yang kebetulan menggunakan solusi IFRS 9. Nah, Basel ini sudah terintegrasi dengan solusi IFRS 9, sehingga Bapak Ibu tinggal pilih yang nomor 2 ini, nanti sistem secara otomatis akan mengkonsum output daripada hasil calculation IFRS 9. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal menentukan kondisi provisi yang seperti apa sih yang harus dikonsider dalam perhitungan ATMR ini yang nanti digunakan sebagai deduction factor pada saat perhitungan EAD. Oh, adalah yang individu dan kolektif dan yang stage 2 dan stage 3. Kita bisa define kondisinya di sini. Seperti itu. Itu yang provision. Selanjutnya di sini ada exposure type. Nah, setelah tadi Bapak Ibu mendefinisikan exposure-nya ada apa saja, ada on balance sheet, ada off balance sheet, lalu ada derivatif. Selanjutnya Bapak Ibu mendefinisikan metodenya.
Contohnya di sini untuk on balance sheet, metode yang kita gunakan adalah outstanding method, di mana EAD-nya dibentuk dari gross exposure amount plus accrued interest dikurangin dengan specific provision. Di sini juga ada option untuk kontrak-kontrak yang hybrid, contohnya credit card ya, di mana biasanya credit card juga melekat on off balance sheet-nya juga undrawn ya. Jadi ada satu kolom biasanya untuk menyimpan berapa sisa limitnya, yaitu undrawn amount. Kita bisa generate off balance sheet-nya dengan mengenable button ini. Lalu mendefinisikan kondisinya, credit card itu kondisinya apa, seperti itu. Nah, itu kurang lebih untuk EAD. Yang terakhir adalah di sini kita perlu mendefinisikan CRM. Jadi CRM seperti yang tadi saya sampaikan, kita support untuk simple approach dan comprehensive approach. Lalu yang kedua, kita mendefinisikan kategori dari kolateral tersebut dan mapping atas kolateral tersebut. Contohnya di sini saya punya financial collateral, lalu under financial kita harus melakukan mapping. Contohnya saya ingin kolateral tersebut dikonsider sebagai cash collateral. Jadi saya pilih di sini mitigant type-nya cash, lalu saya melakukan konfigurasi kondisinya apa sih. Jadi kondisinya adalah semua kolateral yang mempunyai collateral type cash akan dikonsider sebagai mitigant cash dan nanti akan dikonsider dalam perhitungan CRM. Oke, nah kurang lebih konfigurasinya seperti itu, sangat simpel sekali. Itulah kenapa kami punya keyakinan apabila dari sisi data Bapak Ibu itu ready untuk melakukan implementasi menggunakan sistem ini sangat mungkin sekali dalam jangka waktu yang singkat gitu. Nah, kita sudah walkthrough untuk modelingnya. Selanjutnya saya ingin melakukan running satu calculation. Ya. Bagaimana cara kita melakukan membuat deck lalu running deck tersebut. Oke, saya pakai ini saja yang oke. Oke, di sini saya pilih objektifnya adalah yang Basel ya. Lalu under Basel ini kan ada banyak perhitungan tadi. Saya pilih yang credit risk. Lalu saya pilih tipenya di sini katakanlah saya pilih yang simulation. Jadi sebenarnya dari tipe ini Bapak Ibu bisa membedakan mana deck yang Bapak Ibu gunakan untuk regulatory atau pelaporan, mana deck yang Bapak Ibu gunakan untuk operational dan mana yang Bapak Ibu gunakan untuk simulasi ke manajemen. Kita pilih ke simulasi saja, lalu entity-nya saya pilih yang Elysian Bank. Oke. Deck sudah dibuat oleh sistem, lalu selanjutnya kita pilih modelnya. Jadi di sini saya punya satu model yang saya sebut sebagai SEOJK24, saya pilih modelnya. Nah, sudah konfigurasi deck sesingkat itu, sesimpel itu. Nah, di sini kita bisa lihat hatinya sudah berwarna hijau, artinya siap melakukan calculation gitu ya. Kita trigger saja, calculate. Nah, pada saat calculation, seperti tadi yang saya mention, Bapak Ibu bisa memonitor berapa durasinya, lalu berapa sih total data yang ada di repository, berapa yang sudah dipindahkan ke calculator, lalu di sini juga kita bisa melihat berapa yang diproses dan berapa yang di-reject. Nanti apabila ada yang di-reject, akan muncul notifikasi di sini satu kolom lagi kontrak-kontrak yang di-reject. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita tinggal view result. Nah, di sini kita bisa lihat result-nya dan kita bisa langsung melihat berapa total RWA hasil kalkulasi kita. Nah, yang tadi saya ingin demokan adalah bagaimana kita melakukan variance analysis. Di sini CP kita bandingkan dengan SEOJK 4 gitu ya. Nah, di sini saya akan pilih deck. Deck yang base ini adalah deck yang baru saja kita calculate. Saya akan pilih yang CP. Saya akan balik. Kita akan melihat movement impact RWA dari konsultatif paper ke SEOJK 24 atau yang final version. Kita compare saja. Oke, saya akan hilangkan sedikit informasi yang tidak saya gunakan di sini. Nah, dengan variance analysis ini Bapak Ibu bisa melihat
movement dari RWA yang baru saja kita calculate. Contohnya di sini, yang paling jelas adalah Retail Regulatory Transactor. Nah, kita bisa melihat di consultative paper total gross exposure amount-nya adalah 216 juta ya. Nah, di sini dan total risk weight asetnya adalah 77 juta. Nah, di sini di final version atau SEOJK 24 di sini nilainya menurun ya. Jadi ada 152 juta yang dia hilang dari retail regulatory transactor. Nah, kenapa? Oh, ternyata di sini dia pindah ke retail regulatory transactor currency mismatch. Ini karena di Basel di SEOJK 24 ini kita mesti mengconsider apabila ada loan yang berbeda currency-nya dengan currency yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas loan tersebut atau source income atas currency yang digunakan untuk melakukan pembayaran loan tersebut. Jadi di sini ada sebagian dari EED yang pindah dari retail regulatory transactor pindah ke retail regulatory transactor currency mismatch. Jadi menggunakan variance analysis ini sangat mudah sekali sehingga Bapak Ibu bisa langsung melihat berapa impact, berapa movement-nya apabila Bapak Ibu melakukan simulasi. Nah, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan message-nya tersampaikan, Bapak Ibu paham bagaimana menggunakan sistem kami. Dan untuk selanjutnya, sesi selanjutnya adalah Q&A. Waktu akan saya kembalikan ke moderator Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih Ridwan atas penjelasan dan informasi bagaimana solusi Elysian memenuhi requirement OJK. Sekarang saatnya tanya jawab, Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat atau di kolom pertanyaan. Saya akan bacakan satu persatu, Ridwan akan bantu saya untuk menjawab. Kami tunggu Bapak Ibu pertanyaannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, kami akan sampaikan feedback-nya melalui email. Ya. Ya. Kami masih tunggu Ibu, Bapak untuk pertanyaan terkait Basel III Reform atau Basel IV. Ridwan, Ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, berapa lama sih Elysian mengimplementasikan solusi Basel IV atau Basel III Reform? Ada ini pertanyaan seperti itu. Ya. Oke, saya baca dulu ya. Baik, oke. Berapa lama implementasinya apabila Bapak Ibu ingin menggunakan solusi kami? Jadi yang pertama adalah kita mesti mengconsider volume daripada data Bapak Ibu dulu. Berapa volumenya, lalu bagaimana kesiapan Bapak Ibu terhadap data tersebut, artinya additional data atau additional information yang nanti diperlukan untuk comply dengan Basel IV ini, Bapak Ibu sudah siap atau belum. Lalu strategi daripada SIT, strategi UIT-nya seperti apa, juga mesti jelas. Nah, namun di sini saya bisa memberikan sedikit pandangan apabila dari sisi data Bapak Ibu sudah siap, dari sisi additional data yang digunakan untuk comply dengan Basel IV ini sudah siap. Saya yakin dalam hitungan minggu Bapak Ibu kita bisa mengimplementasikan solusi ini di environment Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi hitungannya adalah hitungan minggu karena tadi yang saya sampaikan konfigurasinya sangat simple sekali. As long as data dari Bapak Ibu ini sudah ready dan sudah jelas mapping daripada exposure class-nya ini. Seperti itu. Ya. Thank you Ridwan. Ya. Sepertinya ada pertanyaan lagi nih Ridwan. Baik.
terkait data yang tadi disampaikan katanya. Apakah Elysian NXT bisa membantu klien kita untuk mempersiapkan atau memapping data collection-nya? Oke. Nah, sebenarnya pada saat fase implementasi ya, apabila nanti Bapak Ibu ingin menggunakan solusi kami, of course kita nanti ada gathering requirement. Gathering requirement ini terbagi menjadi dua, ada technical, ada functional. Nanti orang-orang dari technical akan melakukan yang nanti akan membantu Bapak Ibu untuk melakukan mapping. Nah, tim fungsionalnya nanti yang akan melakukan requirement Bapak Ibu ingin memasukkan kontrak ini ke exposure class apa. Nah, itu dari sisi fungsional. Tapi dari sisi penyedia data nanti akan dibantu oleh tim technical kami. Jadi jawabannya of course kami akan membantu dalam fase data preparation. Seperti itu. Oke, makasih Ridwan atas responnya. Coba kita cek lagi ya, ada pertanyaan apa lagi? Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Ridwan. Oh, ini untuk saya sepertinya Ridwan. Karena pertanyaannya adalah skema untuk perhitungan pricing-nya. Jadi Bapak Ibu, skema untuk pricing itu kita ada dibagi dua ya. Jadi ada subscription dan one time implementation. Nah, subscription itu biasanya per tahun atau, dan implementasi itu hanya one time fee saja. Seperti itu ya, Ridwan ya. Baik, oke. Baik, ada lagi Ridwan. Wah, keren nih. Pertanyaannya banyak. Baik, terkait dengan pengungkapan informasi kuantitatif regulatori ke OJK, apakah Elysian juga memberikan dukungan untuk menghasilkan format laporan sesuai dengan ketentuan OJK? Ya, terkait dengan format laporan, saat ini kita punya report standar dan kita juga punya satu engine yang kita sebut sebagai report and action. Nah, menggunakan feature tersebut, Bapak kita bisa generate report yang nanti sesuai dengan formatnya OJK. Itu sih. Jadi kita support ya untuk reportingnya OJK menggunakan report and action. Sip, berarti kita ada ya, Ridwan ya. Kita ada. Oke, semoga bisa menjelaskan ya dari respon Ridwan dari pertanyaan yang muncul. Kita masih tunggu lagi ya Bapak Ibu. Ayo. Mungkin ada pertanyaan lain. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain lagi nih, Ridwan. Baik, saya ingin tambahkan sedikit saja, Bu Dian. Boleh, Nah, apabila di sesi ini ternyata Bapak Ibu masih ada concern, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke kami, cuman kita terbatas atas waktu, Bapak Ibu bisa langsung kontak saja ke Ibu Dian atau ke saya langsung juga bisa. Nanti kita akan follow up melalui email dan kita bisa komunikasi melalui email atau kita bisa follow up melalui platform yang lain. Seperti itu sih. Baik, thank you Ridwan, terima kasih. Jadi Bapak sama Ibu bisa kontak ke details yang ada di monitor. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kami siap bantu. Dan sekiranya waktunya sudah sampai pada akhir acara kita nih Bapak Ibu. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di webinar kami. Kami berharap semoga kami dapat bekerja sama dengan Bapak Ibu di waktu mendatang. Baik Ridwan. Terima kasih Ridwan atas presentasinya dan demonya.
Terima kasih. Selamat siang. Salam Selamat sehat. siang semua. Bye-bye.